Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Dan buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema adab yang diremehkan tapi bernilai jutaan pahala, Masya Allah. Tadi udah dijelasin sama guru-guru kita adab-adab apa aja dan pahala apa aja yang sudah kita dapat. Tapi masih banyak lagi, kita lanjut lagi. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Syam. Gimana tuh? Ustadz, kadang kalau kita sholat nih, laki-laki Ustadz ya, kalau pakai kemeja kan kadang suka digulung ya. Bener gak sih itu sebenarnya adab yang dicontohkan Rasulullah itu bahwa ketika sholat itu seharusnya kita tidak menggulung pakaian kita Ustadz. Bagaimana nih Ustadz Syam? Justru tergulung karena habis wudhu. Ya kan, Ya, bisa karena jadi habis wudhu karena habis wudhu akhirnya kalau misalnya pakaiannya lengan panjang ya tergulung pakaiannya. Pasti ya. Kemudian yang dimaksud di sini kalau aturan pakaian dalam Islam itu cuma dua ya, menutup aurat dan juga pantas gitu, menutup aurat dan pantas. Pantas menurut orang Arab belum tentu pantas menurut orang Barat. Pantas menurut orang Asia belum tentu pantas menurut Jazirah Arab. Jadi beda-beda. Kalau kita pakai sarung di sini, oh Masya Allah Pak Imam, anak santri, anak pesantren. Kita pakai sarung di Arab, dibilangnya pakaian dalam. Karena orang nyaman sarung di luar ditutup gamis di luarnya. Kalau di sini pakai sarung udah, wah anak soleh nih. Ya kalau di sana Pak sarung itu di dalam, di luarnya baru ada gamis. Beda Masya Allah. budayanya Jadi ya. beda budaya. Al-Quran itu menyebutkan tentang pakaian, menutup auratnya itu adalah kebaikan, modelnya itu adalah ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuai dengan kultur daerahnya. Jadi yang penting sudah menutup auratnya, kemudian layak ini layaknya di daerah mana gini misalnya. Misalnya daerah Pakistan, mereka di Pakistan bagaimana sih pakaian orang Pakistan tuh? Pakistan tuh yang baju kokonya tuh yang sampai di sini kan? Ya, Sampai sini. Lalu terbelah. Ya, lalu terbelah. Yang cocok pakai yang tinggi. Kalau kita kakinya pendek pakai itu makin tenggelam gitu kan. Kemudian adab kita di Indonesia yang bagus itu apa? Pakai sarung, misalnya orang sholat di Indonesia pakai sarung. Di barat mereka pakai jeans. Kenapa pakai jeans? Karena memang dingin misalnya kan. Banyak maka tergantung kultur daerah. Dan itulah kenapa Allah tidak mengatur dalam Al-Quran bagaimana bentuk pakaiannya. Yang diatur adalah bagaimana menutup auratnya, batas auratnya. Kemudian dalam fikih dijelaskan tidak membentuk lekukan tubuh. Ya, sehingga orang tidak membayangkan isinya. Maka dari itu ketika ditanyakan salah satu adabnya adalah menggulung pakaian, maka kami belum menemukan yang namanya riwayat-riwayat yang jelas-jelas mengharamkan atau memakruhkan menggulung pakaian. Mungkin karena kekurangan daripada ilmu kami sehingga kami tidak menemukan riwayat memakruhkan ataupun mengharamkan yang namanya menggulung pakaian. Atau mungkin maksudnya setelah habis wudhunya itu enggak juga ya Ustadz ya? Yang kami pahami menggulung pakaian di sini adalah seperti yang dikatakan Sony tadi. Ya. Ketika seseorang menggulung pakaiannya karena maksud kesombongannya. Apa lu? Oh. Apa lu? Nantangin. Seperti menantang saudaranya. Yang kedua mungkin pakaiannya yang menghalangi dia ketika sujud. Maka pakaiannya yang menghalangi ketika sujud. Kepanjangan tangannya ya? Bukan, pakaian yang menghalangi sujud misalnya pecinya sampai di sini. Sujud dahinya tidak kena lantai. Ini pun masih perbedaan pendapat ulama. Kalau demikian bahwasanya ini kan pakaian menghalangi lutut juga. Katanya kan lutut harus kena lantai. Harus kena lantai demi yang bagian lutut. Kalau lutut terhalangi oleh pakaian ini bagaimana ceritanya? Ini pun masih perbedaan pendapat ulama. Maka permasalahan pakaian ini hanya dua syaratnya tadi. Menutup aurat juga ataupun pakaian yang ma'ruf. Masalah menggulung pakaian mungkin di adab seseorang menggulung pakaian itu tidak bagus. Kemudian yang dicela oleh baginda Nabi, janganlah pakaianmu misalnya sarungmu itu menutupi mata kakimu karena ada ilatnya di situ, ada sebabnya. Kenapa dilarang? Karena kesombongan. Pada saat itu mungkin orang-orang kalau punya pakaian yang lebih panjang dianggap lebih tinggi kasta sosialnya. Islam datang untuk menghapus yang namanya kasta sosial. Islam datang untuk menghapus yang namanya diskriminasi. Islam datang untuk menghapus yang namanya orang yang pakaiannya lebih bagus adalah orang yang lebih mulia daripada pakaian yang lebih buruk daripadanya. Ternyata Islam datang inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sebaik-baik pakaian adalah pakaian
ketakwaan. Kita berpuasa supaya apa? Supaya kita bisa merasakan yang namanya orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, orang-orang yang tidak mempunyai makanan tadi. Maka Islam datang bukan untuk mengukur pakaianmu, tapi Islam datang memperbaiki akhlakmu. Banyak orang-orang sibuk memperbaiki pakaiannya, tapi lupa memperbaiki akhlaknya. Pakaiannya mengikuti sunnah, tapi dia tidak pernah tersenyum kepada orang lain. Selalu menyalahkan orang lain, merasa diri pakaian sunnah dan merasa orang lain itu tidak mengikuti sunnah. Berarti jangan sampai terlalu sibuk mikirin pakaian tapi akhlaknya jadi nggak dipikirin. Betul, ya, syarat Ustadz, pakaian cuma 2 tadi kan. Menutup Menutup aurat dan juga pantas. pantas. Masya Allah. Nah Habib, sekarang aku punya pertanyaan tapi dari media sosial Islam itu indah lagi, Bib. Boleh. Baik ya Bib ya, sekarang aku bacain ya Bib ya. Silakan. Ini dari Instagram @yadilama5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Habib. Saya mau nanya, benar gak sih kalau ada orang nitip salam itu adabnya harus benar-benar disampaikan? Kadang saya suka gak sampai ini ke orang yang dititipin salam. Karena kadang nganggap remeh ya cuma salam doang. Nah apa di zaman Nabi Muhammad dulu dan sahabat ada juga adab titip salam kayak sekarang itu. Nah itu gimana?